Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tidin Nur dari kelas 10 IPA 7 ingin mereview buku, yaitu Belajar Goblok ala Bob Sadino. Di sini goblok bukan berarti pikiran kita ya yang goblok, bukan. Ini karena sikapnya itu nekat gitu. Nekat mengambil suatu keputusan, tapi berakhir kepada kesuksesan gitu. Coba sebutin biografi singkatnya aja. Biografi singkatnya sih, nama lengkapnya ini Bambang Mustari Sadino, dikenal dengan Bob Sadino seperti yang saya ucapkan pada judul buku pertama kali tadi ya. Nah, beliaunya lahir di Tanjung Karang, Lampung 9 Maret 1933 dan wafatnya di Jakarta tanggal 19 Januari 2015. Nah, nama istrinya Sulami Sujud. Karena sekarang lagi pandemi gini ya, jadi saya lihat bukunya di online gitu. Nah, ini buku Belajar Goblok dari Bob Sadino ini karangan dari Dodi Marwadi. Nah, pertama-tama Bapak Bob ini lahir dari keluarga yang cukup mapan. Karena kemapanan keluarga Bob Sadino semasa kecil, dia ini bergaul dengan orang Tionghoa, orang Hindia Belanda, orang Jepang. Jadi secara tidak langsung dia ini mulai belajar bahasa asing gitu. Nah, seiring berjalan waktu dia melewati SD, SMP, SMA di masa itu. Nah, setelah SMA pada tahun 1953 dia ini mulai berkarir di perusahaan multinasional Unilever. Nah, dia ini mulai bekerja di sana untuk mendapatkan gaji. Setelah beberapa tahun kerja di Unilever tersebut, nah, Bob ini diajak teman-temannya untuk masuk ke kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena merasa bangku kuliah tidak cocok untuk dirinya, nah, dia ini kembali lagi bekerja di Unilever. Ya, dia pindah kerja ke Michelin & Watson Toy, ya, perusahaan pelayaran dan ekspedisi. Pekerjaannya di perusahaan baru tersebut membuatnya berkelana ke luar negeri. Nah, karena semasa kecilnya dia sudah mulai berbahasa asing, jadi itu tidak kaget untuknya. Nah, sampai 9 tahun berlalu, dia nikmati gaji yang besar, pertemanan yang luas, dan sangat akrab di berbagai negara. Setelah 9 tahun tersebut, Bob ini meninggalkan panannya dan gajinya yang besar. Semua itu ditinggalkan. Nah, itu kan goblok. Saya ingatkan kembali, goblok dalam arti mengambil resiko yang besar. Itu sangat besar loh, meninggalkan gaji, mapan untuk memulai hal yang baru di negara sendiri. Nah, beliau ini memulainya dengan 2 Mercedes-Benz. Yang pertama digunakan untuk membeli tanah di Kemang, digunakan sebagai tempat tinggal. Nah, yang satu lagi digunakan sebagai taksi untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan. Tidak genap setahun, taksinya ini tabrak gitu kan, rusak. Nah, beralih profesi menjadi tukang bangunan. Nah, istrinya menjadi pegawai di negeri sendiri. Seiring berjalan waktu, mulai ada temannya yang peduli, keluarganya pun ikut peduli, tapi Bob Sadino ini bersikukuh tidak mau dibantu oleh bantuan yang ingin diberikan. Nah, Bob Sadino ini mulai tertarik dengan peternakan ayam, terlebih pada telur ayam, karena saran dari temannya yang diambil. Bantuan dari temannya ini adalah bibit ayam sejumlah 50 ekor. Nah, seiring menternak bibit-bibit ayam ini, Bob ini juga mempelajari bagaimana sih ilmu peternakan dari majalah peternakan ayam yang langsung dari Belanda. Nah, si Bob ini menjadi pakar dari peternakan ayam, sampai-sampai institut atau peneliti peternakan ayam itu sendiri kalah dengan Bob Sadino tersebut. Lama-kelamaan dia diundang di berbagai acara, ditanya-tanya, diwawancara,
Dan kisah dari Bob Sadino ini membuktikan untuk menjadi seorang pengusaha diperlukan kegigihan dan kesungguhan, dan mau memulai hal yang baru untuk mencapai kesuksesan yang lainnya. Dan keluarga juga ikut serta dalam mendukung kita menjadi sukses. Bangku sekolah dan pelajaran dari sekitar kita juga ikut membantu dalam membuat kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya lakukan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.